Selamat datang di podcast MRI Makassar. Yang pertama kali, podcast MRI Makassar ini bertujuan untuk mengajak pemuda-pemuda sekalian untuk bisa mengikuti akan pendalaman Alkitab di MRI Makassar ini. Terutama kita akan membahas apa saja sih yang kita bahas di dalam pendalaman Alkitab kita. Kemudian apa saja yang kita lakukan di PA Pemuda kita, apa dampaknya bagi kehidupan para pemuda sekalian, dan apa kira-kira yang kita bisa pelajari dari PA Pemuda yang kita laksanakan di MRI Makassar ini. Hari ini saya sudah kedatangan Vikaris Charles, asisten gembala sidang dari MRI Makassar. Hari ini kita akan bahas sesuatu kelanjutan sebenarnya daripada pendalaman Alkitab Pemuda dari MRI Makassar yang sudah dilaksanakan 5 minggu yang lalu sebenarnya dari Pak Charles, yaitu mengenai lies that men believe. Jadi dusta-dusta yang dipercaya oleh laki-laki terutama, dan itu membahas tentang bab yang dusta-dusta tentang masa lalu nih, yang kita percaya bahwa ini dusta ini adalah kebenaran gitu. Menarik ya. Nah, sekarang mungkin Pak Charles boleh ceritakan secara singkat dusta-dusta apa saja sih yang kita bisa percayai menjadi sebuah kebenaran gitu, Pak, ya, di dalam masa lalu itu. Ya, bersyukur ya kita sudah membahas beberapa waktu itu, dan ini ternyata adalah topik yang sangat penting karena berkaitan dengan hubungan kita, berkaitan dengan relasi kita hari ini dan apa yang kita mau bangun di masa depan. Nah, kita perlu untuk bisa mengerti dan memberi identifikasi yang tepat. Nah, itu sebabnya hal-hal ini nih kita harus lihat sebagai dusta. Mesti kita kenali atau identifikasi sebagai dusta, supaya kita jangan terus dibelenggu, kita dibuat tidak bisa berkembang, dan akhirnya banyak dari hal-hal yang seharusnya kita bisa overcome ya, seharusnya kita bisa tangani, malah sebaliknya yang terjadi. Nah, beberapa dusta yang seringkali mengikat orang-orang laki-laki itu ya, itu seperti selalu mengasumsikan apa yang dipikirkan oleh orang perempuan ya. Selalu mengasumsikan apa yang dipikirkan orang perempuan, padahal tidak seperti itu ya. Contohnya seperti ini, masalah ini biar saya saja yang tanggung lah. Dia nggak perlu tahu, nanti itu akan menyakiti buat dia. Jadi akhirnya seringkali ini membuat laki-laki mengambil keputusan-keputusan yang tidak dikomunikasikan dengan pasangannya. Nah, ini dalam konteks keluarga ya. Ini perlu sekali pemuda-pemuda tahu karena nanti akan ke sana kan. Jadi dia mengambil keputusan, asumsi di balik keputusan dia yang dia tidak mau sampaikan kepada pasangannya itu adalah kalau nanti dia tahu dia akan sakit, sehingga sudah saya saja yang menanggungnya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya adalah dusta. Saya ingat itu dustanya itu bilangnya apa yang saya tidak beritahukan ke si pasangan saya itu adalah sesuatu yang sebenarnya membuat dia tidak terluka, begitu ya, Pak ya? Ya betul. Nah, betul ya. Jadi kan kalau saya sampaikan justru membuat dia terluka ya, kan, maka sebaiknya nggak usah. Nah, begitu. Nah, ini mengkerdilkan sebenarnya ya, dan merusak hubungan yang ada. Nah, ini dusta-dusta laki-laki. Lalu ada lagi dusta-dusta seperti keputusan-keputusan yang besar seperti ini. Nah, perempuan mah sudah ikut saja, nggak usah perlu ikut bahas begitu ya. Itu bagiannya saya, bagiannya laki-laki. Nah, ini juga seringkali dusta-dusta yang membuat kita percayai dan akhirnya mewarnai hubungan, merusak komunikasi, merusak hubungan. Kadang-kadang kita itu mempercayai apa yang dipandang orang tentang kita
dalam hal dibandingkan dengan orang lain. Jadi ada semacam insecurity, ya insekuritas, rasa tidak aman jikalau kita itu dibicarakan dengan membandingkan kepada orang lain. Padahal waktu dibicarakan orang tidak berpikir seperti itu, tetapi di dalam diri kita laki-laki kita merasa ini diperbandingkan dan kita merasa terluka dengan hal-hal yang sebenarnya tidak demikian. Dan kita merasa disakiti karena kita anggap kita dibanding-bandingkan, dan biasanya itu dibanding-bandingkan kitanya yang paling kecil, yang paling lemah, yang paling gak mampu. Nah, seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa naturnya laki-laki itu adalah sebenarnya people pleaser dong, Pak, kalau begitu. Karena kan kita sangat peduli tentang opini orang terhadap kita sangat peduli tentang bagaimana kita itu dibandingkan sama laki-laki lain. Apakah itu bisa disimpulkan bahwa laki-laki itu sebenarnya naturalnya itu ya people pleaser begitu, Pak? Ini sebenarnya natural bagi kedua gender ya. Perempuan juga sebenarnya people pleaser juga alami. Tetapi maksudnya laki-laki itu percaya people pleaser atau tekanan orang-orang, tekanan lingkungan itu lebih kepada ketika membicarakan pekerjaan atau membicarakan kemampuannya leader memimpin begitu ya, kemampuan dia memimpin. Nah, ini di sini biasa laki-laki saat mengharapkan opini orang itu meneguhkan dia. Nah, ini dusta. Lagi tentang sebuah dusta yang saya ingat itu adalah seolah-olah dipercaya bahwa kayaknya seluruh dunia ini ya lawan saya gitu. Jadi kalau misalnya saya salah, bukan saya yang salah, itu dunia pasti yang salah, ini bukan saya gitu. Betul, itu gimana tuh, Pak? Betul, itu benar juga. Itu benar sekali ya, bahwa kita mempercayai pendapat kita, tentu itu dusta karena masa lalu. Sekali lagi nanti kita akan bicara ke sana kenapa bisa begitu ya, karena masa lalu ya. Sehingga banyakkan laki-laki itu tidak mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang menimpa, yang baginya itu adalah sesuatu yang salah dan menghancurkan begitu ya, atau melukai atau membuat gagal. Nah, selama kita mempercayai dusta ini, kita nggak akan pernah bisa bangkit ya, dan kita akan sulit sekali untuk menjaga dan mempertahankan hubungan-hubungan yang kita miliki, karena kita beranggapan kalau ada kesalahan itu karena dunia ini yang salah ya, bukan saya ini korban gitu. Nah, jadi atau dengan kata lainnya everybody wrong except me. Nah, ini dusta yang harus dihancurkan. Saya paling benar begitu. Jadi kayak seolah-olah kita itu playing victim ya, kita itu selalu merasa jadi korban. Sedangkan kita tidak pernah merasa bahwa kalau kita itu melakukan kejahatan, kita melakukan dosa gitu ya. Itu natur dosa juga sih ya, Pak ya. Bagaimana itu dosa bisa membiuskan ya. Kalau betul. Kata Alkitab itu dosa bisa membiuskan, dosa bisa membutakan begitu. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, Pak, kalau kita sudah tahu ini dusta-dusta, kita sudah tahu bahwa ini pikirannya itu gak benar untuk kita bisa mempercayai akan dusta-dusta ini gitu. Lu bagaimana kira-kira kita bisa keluar dari situ, Pak? Karena ini dusta-dusta kan sebenarnya kita bisa dong untuk memilih kita nggak percaya terhadap dusta-dusta itu. Tetapi karena ini dusta-dusta kan secara tidak sadar, secara subconscious kita itu mempercayainya. Betul, sebagai seorang laki-laki. Nah, bagaimana kita itu bisa lepas dari itu, dan bagaimana kita bisa secara sadar memilih untuk ya udah itu dusta, saya nggak mau percaya gitu. Bagaimana, Pak, kira-kira? Ini pertanyaan menarik ya, dan ini yang kita harap itu mengobati ya. Pertama, kita memang mesti yakin itu dusta dulu. Tetapi dari mana sumbernya kita percaya itu sebagai dusta? Pertama, dan akibat diperbuat ya, akibat yang dialami karena hal tersebut. Seperti tadi ya, semua orang salah. Dunia ini sudah kena tricky, sehingga saya ini dianggap salah, padahal enggak. Nah, ini kalau saya percaya begini, saya sulit untuk bangkit dong, sulit move on ya. Saya menjadi orang yang akhirnya overthinking, tidak take action,
dan akhirnya ya begitu terus diam. Nah ini problem yang besar. Mungkin kadang-kadang kita bisa overcome tapi kecil-kecil saja, sehingga hal-hal yang besar kita nggak bisa kerjakan. Nah, banyak daripada hasil-hasil yang muncul itu seperti kita nggak puas dengan tempat kerja, nggak puas dengan lingkungan di mana kita tinggal, dan yang paling parah nggak puas dengan keluarga kita. Nah ini berbahaya. Nah bagaimana tadi pertanyaannya kita bisa overcome, kita bisa mengatasi ini ya, obatnya. Nah ini hukum replace ya, menggantikan. Nah ini penting. Seperti anak, kalau kita larang dia jangan pegang pisau, ketika dia ingin bermain pisau, kita mesti replace, kasih dia sesuatu yang baik ya, mainan begitu, dan bilang kamu main yang ini, Bapak ambil pisau. Nah menggantikan ini. Nah ini kalau keadaan menggantikan nggak bisa, karena kita nggak bisa netral. Nah apa itu yang harusnya menggantikan dusta? Ya kebenaran. Kebenaran. Pertama, kita harus benar-benar mempercayai kebenaran, memiliki pengakuan bahwa kebenaran itu ada, dan kebenaran itu bisa melepaskan kita. Nah kebenaran itu apa? Nah saudara, kita sebagai orang Kristen tentu saja, dan kata tentu saja ini bukan klise, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita benar-benar menaruh perhatian yang besar dan benar-benar menerapkannya, melakukannya. Yaitu kebenaran bagi kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya mengakui ya secara persetujuan ya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tidak cukup. Saudara tidak bisa hanya menganggap bahwa Alkitab itu ya secara slogan orang-orang yang penting. Tidak. Tapi itu harus benar-benar secara eksistensial, itu istilahnya ya. Maksudnya saudara secara sengaja menganggap bahwa ini penting, dan saudara secara sengaja benar-benar memperlakukannya dan penting. Jadi bagaimana konkretnya? Ya saudara mempelajari, mencari tahu, menginginkan supaya isi firman Tuhan itu menjadi cara berpikir saudara. Ya, jadi itu menggantikan dusta. Kita nggak bisa menggantikan dusta ini dengan dusta yang lain lagi, saudara. Apa yang bukan Alkitab itu akan menjadi dusta yang lain lagi. Maka saudara harus menggantikan dusta ini dengan firman Tuhan. Kalau saudara mempercaya itu sebagai kebenaran, karena apa saja yang kita percaya, kita anggap itu kebenaran. Nah, ini sekarang saudara dengan kesadaran penuh harus mempercaya bahwa Alkitab itu saja adalah kebenaran yang mutlak. Kita mungkin pertanyaan praktikal Pak, seperti misalnya contoh saya itu sedang mendekati seorang nona begitu ya. Kemudian di dalam keberdosaan saya dan di dalam bawah sadar saya tentang dusta-dusta yang tadi itu, saya kemudian percaya bahwa ini misalnya nona ini sangat cantik, kemudian banyak sekali laki-laki yang juga mendekati begitu. Misalnya ada seorang pemuda kami namanya Jerry begitu ya, begitu ganteng begitu, sarjana hukum begitu ya. Kemudian sebagai seorang Indonesia itu kan kalau namanya sarjana hukum itu levelnya seolah-olah tinggi sekali gitu. Sedangkan saya ini siapa? Rakyat biasa yang penghasilan pun kecil dan lain sebagainya. Itu terkadang kan kita merasa minder begitu Pak. Kita merasa saya kalau dibandingkan Jerry ini, kalau saya dibandingkan dengan orang-orang lain ini kok saya kayaknya kurang begitu. Kemudian saya ini merasa minder, dan lalu saya merasa sudahlah, ngapain saya deketin nona begitu Pak. Itu kira-kira bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang menyatakan bahwa itu dusta dan kebenarannya itu yang lain begitu. Bagaimana Pak kira-kira? Betul. Nah ini bagus sekali, ini menarik ini ya. Kalau kita aplikasikan kepada praktikanya ya seperti itu tadi. Kalau saya percaya dusta bahwa orang harus punya background wajah yang ganteng, lalu punya pendidikan yang bagus, nah itu baru dia lebih mudah mendapatkan keinginan hatinya dalam hal relasi dengan lawan jenis ya. Dan itu akan membuat saya lihat diri saya, dan kalau ternyata saya tidak seperti itu, nah ini membelenggu saya, melumpuhkan saya. Karena saya suka nih nona nih, tapi saya
mau ngomong saya rasa wah minder, saya takut tadi sudah bilang ya minder, saya rasa wah kayaknya saya nggak pantas deh, saya nggak mungkin dapat merebut hatinya. Nah ini dusta, ini dusta. Nah kemana Alkitab memberitahukan kita? Saudara, pikir Alkitab sudah memberitahukan kepada kita kebenaran yang hakiki bahwa kita ini berharga. Ya itu pertama. Dan kita punya peran juga besar di dalam relasi-relasi yang ada, dalam komunitas di mana kita ada, kita hidup, kita berrelasi. Sehingga dengan keyakinan ini harusnya kita tidak perlu merasa minder ya, dan kita harus beranggapan bahwa kita juga punya peluang begitu. Ya mendekat, walaupun kita bukan harus kita kalau dekat mesti diterima. Ini juga dusta lagi, karena kita berpikir kalau saya dekatin harusnya saya diterima. Tapi karena saya nggak punya sarjana hukum, saya kurang ganteng, saya kurang ini, dan itu kan penilaian sendiri semua, maka saya nggak mungkin dapat. Nah ini harusnya kita berpikir, Alkitab mengatakan kita ini berharga dan Tuhan juga sudah menyediakan bagi kita dan Dia bisa memimpin kita. Maka yang harus kita lakukan itu adalah kita punya citra diri ini ya, benahi dengan apa yang Alkitab sudah katakan tentang kita. Nah, kita harus menerima apa yang Allah katakan tentang kita, sehingga kita bersandar kepada Dia penuh kehidupan yang saleh begitu ya. Dan masalah daya tarik, entah fisik, entah hidup atau apapun, itu adalah sesuatu yang alamiah sekaligus teologi sebenarnya. Jadi saudara dekatin saja. Maksudnya kalau ada nona yang disukai hati, lalu saudara sudah tahu Tuhan anggap saudara berharga, walaupun mungkin saudara rasa wajah kurang, apa kurang, nah itu minta ampun sama Tuhan. Jangan merasa kurang, harusnya jangan merasa kurang. Merasa kita semua punya peluang yang sama untuk merebut hatinya. Ya sudah dekatin. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa kan, kecewa juga nggak apa-apa. Harus berani begitu. Nah, jangan beranggapan bahwa kalau seperti saya ini kurang. Nah, ini berbahayanya waktu kita mau melakukan pendekatan. Biasanya itu adalah kita nggak mau membuat pendekatan, atau kalau kita membuat pendekatan, cara melakukan pendekatannya itu semacam kasar atau semacam sesuatu yang tidak mulus begitu ya. Kita rasa orang harusnya ini, atau kalau enggak kita bermain victim ya, berperan sebagai korban. Jadi kadang-kadang itu yang kita ingin mendapatkan daya tarik ya. Saya ini siapa, dan cara pendekatannya juga seperti mengungkapkan saya ini siapa supaya mendapatkan belas kasihan. Dan ini manipulatif ya, ini manipulatif. Kamu tidak akan mendapatkan dengan sesuatu yang diusahakan dengan cara demikian. Nah, kalau Tuhan sudah perbaiki kamu, Tuhan beritahu kamu itu berharga, memberitahukan kamu itu adalah miliknya, dan Dia juga memberi kamu hak yang besar juga yang sama dalam relasi-relasi, maka ini kekuatan. Ini saya dekatin, saya juga pergi tanya-tanya dia, saya juga coba ngedate ya, walaupun gak harus berdua dulu, ajak teman-teman, saya coba menunjukkan bahwa saya suka sama dia. Nah seperti itu mungkin kira-kira ya. Saya kepikiran lagi satu case bahwa ini yang terjadi banyak sekali ya di Jakarta, di kalangan-kalangan remaja sekarang begitu ya. Itu banyak sekali yang cowok-cowok itu yang play victim begitu, yang menyatakan cinta ke seorang perempuan, kemudian perempuannya itu menolak dan dia bilang kalau saya tidak mendapatkan kamu, saya akan self harm, saya akan melukai diri saya begitu. Sampai akhirnya wanita itu, cewek yang didekatin itu akhirnya iba dan kemudian jadian, Pak. Nah itu kira-kira bagaimana untuk caranya itu menyikapinya begitu? Nah itu toksik ya. Iya. Relationship toksik sekali. Nah itu manipulatif. Kita nggak mendapatkan kebenaran dari perhatian, penerimaan orang. Kita tidak mempercayai, ini dusta ya, tidak mempercayai bahwa penerimaan yang sepenuhnya, penerimaan yang bebas ya, yang volunteer begitu, yang sukarela, itu seperti tidak ada. Jadi kita hanya memanipulasi, bermain sebagai korban, mengeksploitasi kita punya kekurangan ya, ini supaya orang itu memberi perhatian.
Dan ini sesuatu yang dusta ya. Kita anggap itu kita akan mendapatkan yang kita inginkan, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang umur pendek ya. Dan Pama kalau jadian dengan cara seperti itu, wah itu relasinya itu relasi yang gak sehat banget itu. Itu banyak hal buruk yang bisa terjadi dan akan hancur. Nah teman-teman, jadi tadi itu kita sudah perhatikan ya bagaimana itu secara praktikal itu pun kita bisa lakukan. Jadi jangan berpikir seolah-olah kebenaran itu atau firman Tuhan itu begitu jauh sampai kita itu nggak bisa mempraktikannya di dalam hidup begitu teman-teman. Mau tahu lebih lanjut nggak? Kalau mau tahu lebih lanjut datang ke PA Pemuda. Datang ke MRI Makassar, itu di GTC Mall. Alamat nanti saya akan terangkan di bawah video ya. Jadi datang saja, kita bersekutu bersama, nanti bisa bertemu sama saya, nanti bisa ketemu sama Pak Charles, kita ngobrol bareng, kita bisa diskusi. Nanti jadi di PA itu bukan hanya pengajaran, tetapi ada juga dibuka forum untuk tanya jawab. Nah teman-teman kalau lebih penasaran, teman-teman kalau lebih pengen tahu lebih banyak lagi, silakan datang, silakan bertanya. Ya, cukup sekian dari video kali ini, dari podcast kali ini. Saya Wesley, ini Pak Charles. Terima kasih waktunya Pak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow ya. Bye.